Selamat datang di Bola Jimbul. Penasaran dengan update seputar transfer pemain, cuplikan laga, dan skor hasil pertandingan dari tim top Eropa kesayangan kamu? Let's go! Pekan ketiga Premier League Inggris dibuka oleh tuan rumah Arsenal, yang berhasil ditahan imbang oleh tamunya, Brighton Hove Albion dengan skor 1-1 pada Sabtu malam waktu Indonesia. Di babak pertama, The Gunners mampu unggul terlebih dahulu lewat gol bola lob dari Kai Havertz di menit 38. Babak kedua berjalan 4 menit, Arsenal harus bermain dengan 10 orang setelah Declan Rice di kartu merah oleh wasit. Alhasil, The Seagulls mampu menyamakan kedudukan lewat sepakan Joao Pedro 9 menit berselang. Sayang, tak ada lagi gol tercipta hingga akhir laga membuat kedua tim harus berbagi 1 poin. Brentford berhasil mengalahkan tamunya, Southampton dengan skor 3-1. Bournemouth berhasil mencuri kemenangan di kandang Everton dengan skor 2-3. Ipswich Town harus puas bermain imbang 1-1 atas Fulham. Leicester harus menelan kekalahan di kandang sendiri atas tamunya, Aston Villa, dengan skor 1-2. Wolves berhasil menahan imbang tuan rumah Nottingham Forest dengan skor 1-1. Juara bertahan Premier League, Manchester City, belum menemui hambatan saat mereka mempermalukan tuan rumah West Ham United dengan skor 1-3 pada Sabtu malam waktu Indonesia. Peraih top skor musim lalu, Erling Haaland, menjadi aktor utama kemenangan City setelah ia berhasil mencetak hat-trick di menit ke-10, menit ke-30, dan di menit 83. Sedangkan tuan rumah hanya mampu mencetak gol hiburan di menit 19 lewat own goal dari Ruben Dias. City pun menang 1-3 dan masih kokoh di puncak klasemen dengan poin sempurna 9. Di La Liga, Barcelona sukses berpesta gol ke gawang Real Valladolid dalam kemenangan 7-0 pada lanjutan La Liga pekan keempat pada Sabtu malam waktu Indonesia. Gol kemenangan Barca disumbangkan oleh winger asal Brazil, Raphinha, yang sukses melesakkan hat-trick pertamanya musim ini pada menit ke-20, menit 64, dan menit 72. Sementara 4 gol sisanya berasal dari kaki Robert Lewandowski di menit 24, sepakan Jules Koundé di injury time babak pertama, placing Dani Olmo di menit 82, dan ditutup oleh Ferran Torres di menit 85. Barca pun menang 0-7 dan kokoh sebagai pemuncak klasemen La Liga dengan 12 poin. Atletico Madrid, yang bertandang ke markas Athletic Club Bilbao, sukses mencuri 3 poin setelah gol telat Angel Correa sukses membungkam publik tuan rumah pada kemenangan 0-1 Atletico dalam lanjutan La Liga pekan keempat Minggu dini hari waktu Indonesia. Setelah 90 menit tanpa gol, Angel Correa menjadi pembeda saat ia sukses menceploskan bola ke gawang Bilbao di injury time akhir laga. Atletico pun menang 0-1. Espanyol sukses meraih 3 poin usai mengalahkan Rayo Vallecano dengan skor 2-1. Mallorca berhasil mengalahkan tuan rumah Leganes dengan skor 0-1. Valencia ditahan imbang oleh tamunya, Villarreal, dengan skor 1-1. Laga lanjutan Serie A pekan ketiga dimulai dengan sang juara bertahan Inter Milan, yang semakin dikdaya usai mengalahkan kuda hitam Atalanta dengan skor 4-0 pada Sabtu dini hari waktu Indonesia. Bermain di San Siro, pasukan Simone Inzaghi tampil dominan dengan langsung unggul cepat di menit ketiga lewat own goal dari Jim City. Belum genap 10 menit, Inter kembali membobol gawang Ladia melalui sepakan keras Nicolo Barella. Tak berhenti sampai di situ, striker asal Prancis, Marcus Thuram, membawa Inter unggul 3-0 lewat golnya di menit 47. Dan, sebagai penutup, putra dari legenda Lilian Thuram itu melesakkan brace di menit 56 yang membawa Inter menang 4-0. Sementara itu, sehari sebelumnya, tim promosi Venezia, harus mengakui keunggulan Torino dengan skor 0-1. Empoli sukses menahan imbang tuan rumah Bologna dengan skor 1-1. Lecce berhasil meraih 3 poin usai kemenangan tipis 1-0 atas tamunya, Cagliari.
AC Milan masih belum mampu meraih 3 poin pertamanya musim ini usai skor 2-2 menjadi skor akhir Lazio versus Milan pada lanjutan Serie A pekan ketiga Minggu dini hari waktu Indonesia. Bermain di Stadio Olimpico, Milan sukses membuka keunggulan lebih dulu lewat sundulan bek anyar Stahinja Pavlovic di menit ke-8. Skor 0-1 bertahan hingga memasuki babak kedua setelah Lazio akhirnya sukses menyamakan kedudukan di menit 62 lewat sontekan Valentin Tati Castellanos memanfaatkan umpan Nuno Tavares. Dan, 4 menit berselang, Lazio membalikkan keadaan lewat gol dari Boulaye-Dia dengan skema yang mirip dengan gol pertama. Beruntung, pemain yang baru dimasukkan, Rafael Leao berhasil menyelamatkan Milan dari kekalahan usai tendangannya mampu menjebol gawang Ivan Provedel di menit 72. Skor 2-2 pun bertahan hingga akhir laga. Di Naples, tim biru langit Napoli diselamatkan oleh 2 gol yang lahir di injury time akhir laga berhasil mengubah skor akhir menjadi 2-1 saat menghadapi tim promosi AC Parma Minggu dini hari waktu Indonesia. Di babak pertama, pasukan Antonio Conte harus kecolongan gol penalti dari Ange Yohan Boni di menit ke-19. Tertinggal 0-1, Napoli sudah unggul jumlah pemain sejak menit 75 setelah kiper Parma Zion Suzuki di kartu merah wasit. Beruntung, Napoli terhindar dari kekalahan setelah membalikkan keadaan di injury time akhir laga melalui gol dari Romelu Lukaku dan Sambo Anguissa. Napoli pun menang dramatis 2-1. Di Jerman, sang juara bertahan Leverkusen harus menelan kekalahan pertamanya di Bundesliga sejak Mei 2023 setelah dipermalukan RB Leipzig, dengan skor 2-3, pada Sabtu malam waktu Indonesia. Bermain di hadapan publiknya sendiri, pasukan Xabi Alonso sebenarnya mampu unggul 2 gol lebih dahulu lewat aksi Jeremy Frimpong di menit 38 dan Alex Grimaldo di menit 45. Namun, Leipzig langsung memperkecil ketertinggalan mereka menjadi 2-1 lewat sundulan Kevin Campbell di injury time babak pertama. Petaka muncul di babak kedua menit 57, setelah Lois Openda melesakkan tendangan keras yang tak mampu dibendung oleh kiper Matej Kovar. Dan, di Rotenbullen akhirnya mampu membalikkan keadaan di menit 80 kembali lewat sepakan luar kotak penalti dari Lois Openda. Leipzig pun menang 2-3. Finalis Liga Champions musim lalu, Borussia Dortmund, gagal meraih 3 poin usai ditahan imbang 0-0 oleh tuan rumah Werder Bremen. Manchester United akhirnya menyepakati proposal penawaran peminjaman dengan kewajiban membeli di akhir musim dari Chelsea, untuk winger asal Inggris, Jadon Sancho. Biaya penebusan permanen di akhir masa peminjaman ditengarai berada di angka 25 juta pound. Here we go, Crystal Palace telah menjalin kesepakatan dengan Arsenal untuk merekrut Edin Ketia dilansir dari Fabrizio Romano. Kesepakatan yang terjalin berada di angka 25 juta plus bonus 3 juta euro menurut laporan. Sebelumnya, Ketia juga telah menyetujui persyaratan pribadi dengan Palace dan tertarik dengan proyek yang sedang dibangun oleh pelatih Palace Oliver Glasner. Kiper kedua Arsenal, Aaron Ramsdale, akan berlabuh di Southampton musim depan. Kesepakatan telah diraih kedua klub yang mana Southampton akan membayarkan sekitar 25 juta pound termasuk bonus dan sudah termasuk persentase keuntungan penjualan masa depan. Sebagai gantinya, Arsenal telah mencapai kesepakatan dengan Bournemouth untuk meminjam kiper asal Brazil, Neto. Kesepakatan dicapai setelah incaran utama Arsenal, Joan Garcia, gagal didapatkan. Ham tersebut ditengarai karena kubu meriam London hanya mampu mengajukan penawaran sebesar 20 juta euro belum termasuk bonus kepada Espanyol yang tetap kukuh tidak menurunkan harga 30 juta euro dari kiper muda tersebut. Kejutan juga datang di kudu Arsenal, yang pada deadline day ini secara resmi menyepakati perekrutan winger Chelsea, Raheem Sterling dengan skema peminjaman tanpa ada opsi beli. Dikabarkan juga bahwa kedua klub bersedia untuk menanggung bersama beban gaji dari sang pemain.
Sementara di internal The Gunners, winger muda asal Inggris Reiss Nelson, juga baru saja menyepakati penawaran dari Fulham untuk skema pinjaman selama semusim mendatang. Trevoh Chalobah resmi meninggalkan Chelsea untuk dipinjamkan ke Crystal Palace tanpa ada opsi penebusan permanen. Palace juga telah menyetujui untuk gaji sang pemain yang akan di-cover oleh mereka. Everton akhirnya menjadi klub pelabuhan striker Chelsea, Armando Broja. Klub asal Merseyside itu bersedia untuk meminjam Broja selama semusim disertai opsi pembelian sebesar 30 juta pound. Gelandang muda Liverpool, Stefan Bajcetic, resmi berlabuh ke klub asal Austria, RB Salzburg dengan status pinjaman tanpa ada opsi penebusan permanen. Al-Ahli telah mencapai kesepakatan dengan Brentford untuk memboyong Ivan Toney ke Saudi dengan mahar 40 juta euro. Di sisi lain mereka juga telah menyepakati persyaratan pribadi kontrak berdurasi 3 tahun dengan striker berusia 28 tahun tersebut. Napoli akhirnya mencapai kata sepakat dengan Brighton untuk merekrut gelandang asal Skotlandia Billy Gilmour. Total biaya kesepakatan ditengarai berada di angka 13 juta euro menurut laporan. Selain Alvaro Morata yang sudah merapat ke San Siro, striker incaran lain dari AC Milan, Tammy Abraham, berhasil diboyong dari Roma dengan kesepakatan pertukaran pemain yang sama-sama berstatus pinjaman. Dari pihak Milan, pemain yang akan dipinjamkan ke Roma sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran ini adalah gelandang asal Belgia, Alexis Saelemaekers. AS Roma telah mencapai kesepakatan dengan Borussia Mönchengladbach untuk merekrut gelandang muda asal Perancis, Manu Kone. Kesepakatan yang terjalin merupakan kesepakatan pinjaman disertai kewajiban membeli di tahun depan. Fenerbahce telah mencapai kata sepakat dengan Fiorentina untuk memboyong gelandang asal Maroko, Sofian Amrabat. Kesepakatan yang dicapai adalah peminjaman dengan biaya 2 juta euro, disertai penebusan permanen di akhir musim dengan biaya 13 juta euro. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Bola Jimbul ini, agar terus menyajikan informasi menarik seputar transfer pemain, cuplikan laga, dan skor hasil pertandingan dari tim top Eropa kesayangan kamu. Salam.